Oke, selamat siang semuanya anak-anak. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Biasa aja, Pak. Oh, biasa saja. Kalau yang lain? Aku agak lelah sih, Pak. Lelah, Aku merasa sedikit bingung, Pak. sedikit bingung. Oke, Bapak tahu apa yang kalian rasakan. Nah, makanya di dalam sesi konseling pada hari ini kita bisa saling mengungkapkan apa yang menjadi keresahan kita. Oke, mungkin dari teman-teman nanti bisa saling berbagi tentang apapun itu yang kalian rasakan. Jujurnya saya agak canggung sih, Pak. Serius. Agak canggung. Iya, Pak. Aku juga lumayan canggung, Pak, soalnya ini baru pertama kali ikut sesi seperti ini. Oke, hal itu sangat wajar karena bisa dibilang ini adalah salah satu hal baru gitu ya. Oke, Oh, kalau begitu, aku merasa sedikit lebih nyaman, Pak. sedikit lebih nyaman ya. Oke. Baik, mungkin kita akan bercerita tentang apa sih yang menjadi hal yang mengganjal dalam diri kalian. Mungkin ada yang mau berbicara terlebih dahulu. Mungkin aku, Pak. Baik, Tapi Riko. sebelumnya kenalin, aku Riko dari kelas 12 IPA 1, Pak. Oke. Kalau selanjutnya kenalin aku Vivi dari kelas 12 IPS 2. Oke. Selanjutnya saya Teddy dari kelas 12 IPA 2, Pak. IPA 1, Pak. IPA 1. Oke. Kalau aku Pak Arca namanya dari kelas 12 IPS 1. Dari kelas 12 IPS 1. Oke. Kalau aku Alsya dari kelas 12 IPA 2. Kelas IPA 2. Kalau saya Nana Pak kelas 12 IPS 3. Dari PS3. Oke, kurang lebih kalian sudah mengenal lah ya satu sama lain. Terutama kalau yang kelasnya bareng-bareng gitu, yang sama gitu. Oke, mungkin dari kalian semua ada yang ingin menceritakan tentang apa yang kalian rasakan? Saya, Pak. Oke, Riko silahkan. Jadi begini, Pak. Aku itu kayak dihianatin oleh pacar saya, Pak. Jadi pacar aku tuh selingkuh dengan temanku sendiri, Pak. Kayak rasanya tuh sakit dan aku juga sulit percaya sama orang, Pak. Rasanya sangat sakit ya. Iya, Pak. Oke, mungkin ada yang lain. Saya, Pak. Baik. Kalau saya tuh merasa ini semua tuh salah saya. Saya tuh nggak cukup baik buat pacar saya. Tadi kamu berkata kalau kamu tidak cukup baik buat pacarmu ya. Iya, Pak. Terus aku tuh merasa kalau aku lebih menarik atau lebih baik, tentunya kalau aku merasa aku lebih baik, lebih menarik tuh tentunya dia tuh nggak akan selingkuh gitu loh, Pak. Sebenarnya pikiran seperti itu salah ya Vivi ya. Oke, baik, mungkin ada yang lain bisa menceritakan. Aku, Oke, Pak. tadi silahkan. Saya juga pernah mengalami hal ini, Pak. Pacarku tiba-tiba menghilang, ternyata dia sudah dengan orang lain, Pak. Aku merasa seperti tidak berharga, Pak. Itu sangat menyakitkan sekali ya Teddy. Saya sangat merasakan itu. Iya, Pak. Ada yang lain ingin bercerita tentang pengalamannya? Kalau dari kejadian teman-teman tadi sih juga kurang lebihnya sama ya, Pak. Tapi tuh pas sudah dicoba buat maafin, pacarku yang selingkuh itu tuh jadi bikin apa ya, Pak, overthinking yang sangat-sangat berlebih malah. Oke, pikiran seperti itu kan selalu ada ketika kamu dihianati sama pasanganmu kan? Iya, Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Kalau aku, Pak, Hmm. aku tuh berulang kali selalu dihianati sama pacarku, tapi aku tuh tetap bertahan soalnya aku tuh berharap dia bisa berubah. Tapi makin kesini aku jadi ngerasa kalau diriku tuh bodoh. Oke, sebenarnya kamu jangan menganggap dirimu bodoh, jangan mencap dirimu sebagai seseorang yang bodoh ya. Oke, mungkin ada yang lain, Nana? Baik, Pak. Kalau dari aku justru ada di sisi lain, Pak. Aku tidak tahu kalau di hubunganku tuh ada pihak ketiga. Sekarang aku dikucilkan oleh teman-temanku. Oh, itu sangat menyakitkan sekali ya Nana, ketika di dalam hubungan ada orang ketiga ya.
Ya Pak, aku merasa bodoh dan menyesal. Seharusnya kamu jangan berpikiran seperti itu karena hal seperti itu kurang baik ya, harus menghilangkan pikiran seperti itu. Ya sih Pak, kok dipikir-pikir. Oke, baik. Nah, di sini apakah masih ada yang ingin menceritakan lagi? Tidak ada sih Pak, tapi di sini saya mau bertanya Pak. Oke, silakan Riko. Jadi untuk di sesi ini kita kan akan belajar gimana caranya menghadapi rasa sakit ini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, di dalam sesi pertemuan ini kita akan mengenal nih, terutama yang pertama mengenal dari setiap individu di sini tuh kalian memiliki permasalahan yang apa di dalam konseling kelompok ini. Tentunya ketika kita sharing di sini, kita mengerti apa yang menjadi suatu permasalahan, pergulatan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi dengan adanya konseling ini, dengan adanya sesi ini, kita bisa saling sharing mengenai keadaan kita, apapun itu yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi Bapak mohon bagi teman-teman yang lain bisa saling terbuka untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Seperti itu ya. Oke. Wah, menarik ya Pak ya. Kalau ada seperti ini, aku sih berharap bisa berhenti menyalahkan diri saya sendiri ya. Oke. Memang benar dengan adanya hal seperti ini, dengan adanya sesi konseling ini, kita bisa merubah apa yang menjadi pola pikir kita yang salah menjadi pola pikir kita yang baik. Seperti itu. Saya mau tanya deh Pak, kira-kira gimana ya caranya move on? Soalnya saya tuh sering overthinking yang banget pol-polan Pak. Oke. Nah, kalau untuk masalah overthinking itu nanti kita akan membahas bersama-sama. Kita akan saling bercerita, saling sharing untuk menemukan nih jalannya untuk merubah overthinking ini biar tidak selalu menghantui kita. Seperti itu ya, Arca. Oh, baik Pak. Oke. Ada yang lain ingin ditanyakan? Tidak ada dari yang lain. Oke, mungkin pada sesi ini kita akan melakukan perkenalan dulu. Yang terlebih adalah pengenalan tentang sesi konseling. Seperti itu ya. Nah, sesi konseling ini adalah di mana kita harus saling menjaga terutama privasi kita satu sama lain. Jika diperbolehkan, kita tidak akan menggunakan yang namanya ketika kita ada di sini ya sudah, segala hal yang kita obrolkan ya sudah di sini. Jangan sampai ada yang di luar. Kalau misalnya ada di luar, tentunya kan sangat tidak mengenakan. Benar kan? Benar Pak. Nah, semisal kalau ada salah satu dari kita yang membocorkan apapun itu yang ada di dalam sini, tentunya itu sangat tidak baik gitu. Mungkin perasaan kita akan menjadi gelisah, merasa takut, merasa canggung seperti itu. Nah, semisal kalau hal seperti ini terjadi, mungkin kita akan melakukan yang namanya perjanjian terlebih dahulu. Di mana perjanjian ini adalah cuman kita aja yang tahu di dalam sesi ini gitu. Apakah teman-teman pada setuju ketika kita melakukan perjanjian ini? Setuju Pak. Setuju. Oke. Dengan adanya sesi ini, kita akan belajar mendalam tentang apapun yang kalian rasakan, tentang apapun yang menjadi suatu permasalahan pergulatan di dalam diri kalian. Seperti itu. Oke, dari anak-anak yang lain, dari teman-teman ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Belum Masih belum ada. Oke, mungkin pada sesi awal ini kita hanya perkenalan saja dan kita hanya melihat teman-teman seperti apa sih yang kalian yang dirasakan seperti itu. Dan pada siang hari ini ketika pukul 12 siang tentunya kalian akan melanjutkan kegiatan sekolah gitu kan. Maka dari itu Bapak akan sedikit merangkum nih mengenai apapun yang ada di dalam sini. Nah, yang ada di dalam sini tentunya kita akan saling sharing seperti yang telah kita lakukan tadi. Seperti itu ya. Selanjutnya sesi konseling ini kita akan sepakati bersama akan dilakukan di hari apa saja. Apakah ada ide untuk dilakukan di hari apa saja? Baik Riko, silakan. Mungkin kalau saya tuh rasanya kayak setiap hari Rabu aja Pak, setelah pulang sekolah itu gimana Pak? Kalau yang lain gimana? Iya Pak, setuju mungkin setelah pukul jam 4 sore. Pukul jam 4 sore. Yang lain ada? Boleh. Boleh. Pak, setuju. Oke, berarti kita akan melakukannya di hari Rabu pukul 4 sore. Bisa dibilang setelah pulang sekolah lah ya. Oke.
Oke, terima kasih. Dengan adanya sesi ini, Bapak akan menyudahi karena memang waktu kita sudah cukup dan kalian akan melanjutkan kegiatan sekolah lagi. Oke, Bapak ucapkan terima kasih dan nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan di hari Rabu tanggal Jam 4 sore. jam 4 sore. Oke, sekian dari Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Wes. Karena 10 menit.